Halo saudara-saudara semua, senang sekali saya Hendy Wijaya. Hari ini kembali bisa hadir memberikan satu pelajaran atau didascalia yang kali ini saya akan ambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5. Judul atau topik yang akan kita pelajari atau renungkan bersama hari ini adalah tentang penghakiman atau tidak menghakimi. Nah, pertama saya akan membacakan teks ini, kemudian saya akan menjelaskan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita atau spiritual meaning dari teks ini. Lalu sebagai aplikasi atau renungan buat kita akan ada beberapa kutipan atau perkataan dari Desert Fathers atau Bapak Padang Gurun. Sehingga ini bisa menolong kita untuk lebih memahami teks ini, apa artinya kita tidak menghakimi, dan bagaimana tradisi spiritual dari Bapak Gereja, khususnya Bapak Padang Gurun, mengajarkan kepada kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, kita adalah orang-orang yang tidak menghakimi sesama kita. Ini satu topik yang penting saya kira karena akhir-akhir ini kita lihat ya, kita secara natural kita punya penilaian atau penghakiman bahkan terhadap diri kita dan orang lain. Dan bagaimana apa yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita, bagaimana kita menggunakan penilaian atau penghakiman itu secara appropriate ya, secara tepat buat kita. Mari kita lihat satu teks. Lukas 6 ayat 1 sampai ke 5. Ayat yang ke-6, pada satu hari Sabat pada satu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum, menggosoknya dengan tangan mereka, dan memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Pada roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini ya, apa yang dijelaskan oleh teks ini, bahwa di ayat yang pertama dikatakan murid-murid Tuhan itu memetik atau mengambil ya bulir dari biji-bijian gandum. Lalu mereka menggosoknya dengan tangan mereka dan memakannya. Nah, pada saat itu adalah hari Sabat. Sebetulnya apa yang dijelaskan oleh Lukas ini jelas sekali ya apa yang dilakukan oleh para murid. Ini adalah satu perbuatan yang sebetulnya sangat tidak penting untuk dituliskan, bukan? Ya pastilah orang ke ladang gandum akan memetik bulir gandum itu, lalu menggosoknya dengan tangan, lalu mereka memakannya. Ini sebetulnya adalah satu perbuatan yang sebetulnya tidak penting, baik dari sisi kegiatannya maupun intinya. Tetapi yang mengherankan adalah ayat yang kedua. Beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Nah, ini adalah satu apa namanya, pemberitahuan kepada kita bahwa orang-orang Farisi tidak sendiri mereka, apa yang membuat mereka mengangkat masalah ini. Nah, secara tindakannya tentu ini tidak masuk akal jika ini dipermasalahkan. Tetapi pada dasarnya orang-orang Farisi ini punya spirit menghakimi, ya. Ini melekat pada segalanya dan inilah yang membuat pelanggaran hukum dan penghancuran yang suram. Kelemahan ini pada level yang lebih besar atau lebih kecil umum terjadi pada hampir semua orang yang tidak mewaspadai jiwanya sendiri. Jadi ketika kita tidak mewaspadai jiwa kita sendiri, maka critical meaning, critical mind ataupun kelemahan penghakiman ini akan selalu muncul, baik pada hal-hal yang kecil maupun hal-hal yang besar. Dan ini memang menjadi ini umum terjadi pada hampir semua kita. Tidak semua orang akan mengungkapkan pikiran menghakimi dengan kata-kata, tetapi jarang ada orang yang bisa menahan diri darinya, seperti orang Farisi. Orang-orang Farisi ini, seseorang duduk di samping hatinya dan menimbulkan penghakiman, dan itu mengalir keluar begitu saja, ya seperti refleks, seperti keluar begitu saja. Dan ketika kita tidak
mewaspadai jiwa kita. Maka critical judgment, ya, kata-kata kita atau penghakiman kita itu akan keluar begitu saja dari mulut kita atau dari tindakan kita. Tetapi pada saat yang sama kita sendiri siap melakukan perbuatan yang tidak baik selama tidak ada yang melihatnya. Dan kita selalu dalam keadaan tidak begitu baik dalam beberapa hal. Seolah-olah kita menghakimi dan mengutuk dengan berbagai alasan. Dan ini sebetulnya hanya untuk memuaskan perasaan kebenarannya yang terhina dan tertekan di dalam dengan menyerang orang lain. Nah, inilah yang seringkali mengapa kita timbul dalam penghakiman, karena kita ingin merasa kita benar, lalu kita merasa kita ingin memuaskan perasaan kebenaran itu, daripada tertekan akhirnya kita dalam wujud kita menyerang atau menghakimi orang lain seperti yang terjadi di Lukas 6 ayat 2 ini. Seseorang yang mencintai kebenaran dan berdiri di dalamnya mengetahui betapa sulitnya mencapai kebenaran dalam perbuatan dan terlebih lagi dalam perasaan, dan rasanya akan sangat sulit untuk tidak menghakimi, ya. Tapi kita diajar untuk selalu lebih cepat menutupi, ya, atau memberi kelonggaran akan pelanggaran yang kecil, dan dalam kondisi tertentu pelanggaran yang lebih besar. Nah, di sini kita lihat dalam ayat ketiga, Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana Daud itu masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya yang juga lapar. Padahal roti itu tidak boleh dimakan, kecuali oleh para imam." Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Nah, ini mengajarkan kepada kita untuk selalu lebih cepat menutupi, ya, atau memberi kelonggaran akan pelanggaran yang kecil. Oke? Dan dalam kondisi tertentu pelanggaran yang lebih besar. Nah, Tuhan sendiri tidak menghakimi orang-orang Farisi yang menghakimi, ya, tetapi dengan senang hati menjelaskan kepada mereka bahwa para murid melakukan sesuatu yang akan diampuni oleh siapapun jika mereka memikirkannya dengan benar. Seperti apa yang terjadi pada kasus Daud ini, ya. Dan hampir selalu akan seperti ini. Pikirkan secara wajar tentang tindakan orang-orang di sekitar kita. Ya, pikirkan secara wajar tentang tindakan orang-orang di sekitar kita, dan kita akan menemukan bahwa tindakan mereka sama sekali tidaklah seserius seperti yang kita ingin nilai, dengan mengerikan. Seperti yang kita lihat apa yang dilakukan oleh para murid Yesus di atas atau para pengikut Daud, ya. Yang kita butuhkan adalah penilaian secara wajar dan juga kerendahan hati siapa kita di hadapan Tuhan. Inilah cara menangkal bagaimana kita tidak mempunyai judgmental spirit, ya, atau spirit menilai merendahkan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi yang kita butuhkan adalah penilaian secara wajar dan kerendahan hati siapa kita di hadapan Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, ya, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ini artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Daud itu ditutupi dengan apa sebetulnya Tuhan, anak manusia datang adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, apa yang dilakukan oleh para murid itu ditutupi dengan apa yang Yesus katakan di ayat yang kelima, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi di atas semuanya itu, di atas hari Sabat itu semuanya sebetulnya adalah anak manusia yang adalah Tuhan, adalah penguasa atas hari Sabat tersebut. Ini artinya bahwa Yesus menekankan manusia jauh lebih penting daripada apa yang menjadi aturan-aturan dari hari Sabat itu. Nah, saudara bertanya kepada Abba Makarius yang agung tentang kesempurnaan. Dan sebagai jawaban Abba itu berkata, ya, seseorang tidak bisa menjadi sempurna jika dia tidak mendapat kerendahan hati yang besar di dalam hatinya dan di dalam tubuh. Tidak mengukur dirinya sendiri dari segi materi, melainkan menempatkan dirinya dalam penghinaan di bawah seluruh ciptaan, dan menolak untuk menghakimi siapapun selain dirinya sendiri. Jadi Deservadus mengajarkan salah satu ciri orang yang sempurna itu adalah dia tidak menghakimi siapapun selain dirinya sendiri. Ya, dia sibuk menangisi dosanya, tetapi bukan sibuk untuk mencari kesalahan orang lain. Dia menanggung penghinaan dan air mata semua kejahatan hatinya, memaksa dirinya panjang sabar, baik hati, kasih persaudaraan,
suci, dan pengendalian diri. Karena ada tertulis, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Ya, Matius 11 ayat 12. Melihat apa yang benar dengan mata, menguasai lidahnya, dan menyingkirkan dari setiap rumor yang sia-sia dan menghancurkan. Ada keadilan di tangannya, kemudian hati di hadapan Tuhan, dan tubuh tanpa noda. Dia mengingat kematian di depan matanya setiap hari, dan telah meninggalkan semua kemarahan spiritual dan kejahatan, meninggalkan kekayaan dan kesenangan daging, iblis dan semua pekerjaannya, melainkan berkomitmen kepada Tuhan, Sang Penguasa universal, taat kepada perintah, dan terus berharap kepada Tuhan untuk setiap saat, dalam setiap masalah, dan setiap pekerjaan. Nah, itulah jawaban dari Markus ketika dia tanya tentang perfectness atau kesempurnaan itu. Salah satunya adalah tidak menghakimi, tetapi dia begitu sibuk menilai atau meratapi akan dosa dan kesalahannya. Kemudian perkataan Desert Fathers yang lain, ada seorang abah berkata, berdoalah kepada Tuhan untuk memberimu air mata hati dan kerendahan hatimu. Selalu perhatikan dosa-dosamu dan jangan menghakimi orang lain. Sebaliknya, menilai diri sendiri di bawah semua lainnya. Tidak ada hubungan yang tidak suci dengan seorang perempuan, ya, atau anak, atau dengan bidah. Jagalah mulut dari omongan yang sia-sia, kendalikan dan perutmu dari mabuk anggur. Jika seseorang berbicara kepadamu tentang masalah apapun, jangan beradu argumen dengannya. Jika dia berbicara dengan baik, katakan ya. Jika dia berbicara buruk, katakan kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Dan jangan berdebat dengannya tentang apa yang dia katakan. Maka pikiranmu akan damai. Nah, terkadang kita sangat sulit ya dengan penilaian kita, dengan kebenaran yang kita kadang-kadang kita yakini, kita selalu ingin berdebat dan akhirnya timbullah pertengkaran, permusuhan, konflik, dan akhirnya timbul rasa kebencian. Nah, kebencian inilah yang akhirnya mendatangkan logisme yang pada akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa, yaitu dosa kebencian, dan akibat kebencian kita bisa melakukan kejahatan yang lain. Nah, saudara-saudara, mulai cegah itu dari dalam hati, yaitu dengan cara kita tidak menilai orang lain secara berlebihan, tetapi secara wajar. Desert Father berbicara kepada kita bahwa jika ada orang yang beradu argumen dengan kita, kita berbicara dengan baik, tidak perlu berbicara buruk, ya, tetapi tidak perlu berdebat, ya, melainkan ketika diajak untuk berbicara buruk, kita cukup katakan, kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Sudah, kita tidak boleh lanjutkan atau tidak perlu lanjutkan pembicaraan yang justru memperburuk hubungan kita. Ya, jangan berdebat dengannya tentang apa yang dia katakan, maka pikiran kita akan damai. Lagi seorang abah berkata, jika seseorang berbuat salah atau dosa terhadap kamu, ya, dengan cara apapun, jangan menghakimi dia, tetapi anggaplah dirimu sendiri lebih berdosa daripada dia. Kamu melihat dosanya, tetapi kamu tidak melihat pertobatannya. Nah, ini satu sisi juga menegur saya ya. Kadang-kadang kita selalu melihat dosa orang lain sehingga timbullah critical atau penghakiman dari kita. Ya, jadi kita menghakimi dalam pengertian kita menjatuhkan dia, kita menganggap dia lebih rendah daripada kita, ya, seperti yang dilakukan oleh orang Farisi ini. Padahal apa yang dilakukan oleh murid Kristus itu cuma memetik bulir gandum, menggosok dengan tangannya dan memakannya. Memang pada hari Sabat. Tetapi bukankah itu apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi? Bukankah kita juga harus menilai seperti itu? Ya, makanya Kristus mengatakan, lihat contoh Daud, nenek moyangmu. Ya, maka Yesus berkata kepada mereka, aku anak manusia ini adalah Tuhan atau Tuan di atas hari Sabat. Artinya, akulah yang paling penting. Akulah penguasa atas hari Sabat itu. Jadi ketika kamu taat kepadaku, itu jauh lebih penting kamu menaati Sabat itu atau aturan-aturan hukum itu. Nah, saudara-saudara, kita seringkali melihat dosa karena dia melanggar hukum Allah dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat bagaimana pertobatannya, bagaimana kita menuntun dia kepada pertobatan. Tetapi kita justru sendiri melihat dosanya, menilai dia, menghakimi atau menjatuhi dia. Nah, ini adalah satu perbuatan dosa yang sebetulnya kita juga lakukan di hadapan Allah.
Ya, nah seorang Aba ini sangat baik. Ya, kita seringkali melihat dosanya, tetapi kita mungkin tidak pernah melihat pertobatannya. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghakimi orang lain. Ada seorang Aba yang senior yang tinggal di Syria, di wilayah Antioquia, yang memiliki seorang saudara yang tinggal bersamanya. Saudara itu cenderung mengkritik jika melihat seseorang tersandung. Lalu Aba itu sering menegurnya karena hal ini. Dia berkata, "Anakku, kamu benar-benar tersesat dan akan kehilangan jiwamu sendiri, sebab tidak ada yang mengenal orang lain selain roh yang tinggal di dalam dirinya." Ya, 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Jadi kita tidak lebih rohani atau lebih suci daripada orang lain, ya, sebab kita tidak bisa mengenal dia selain rohnya sendiri. Dengan penghakiman atau penilaian kita ukur, maka kita hanya bisa mengukur apa yang ada di dalam diri kita. Bagi banyak orang, sering melakukan banyak perbuatan jahat dalam pandangan orang luar. Tetapi mereka bertobat secara rahasia di hadapan Tuhan dan diterima oleh Tuhan apa adanya. Seringkali kita tahu dosanya, tetapi hanya Tuhan yang tahu perbuatan baik lainnya yang telah mereka lakukan. Masih ada lagi banyak yang setelah menjalani seluruh hidup mereka dengan buruk, ditemukan bertobat di saat kematian, di saat akhir hidup mereka dan diselamatkan. Ada juga orang berdosa yang diterima melalui doa orang-orang suci. Inilah mengapa seseorang tidak boleh menghakimi orang lain, bahkan jika dia melihat dengan mata sendiri. Hanya ada satu hakim, anak Allah. Semua orang yang menghakimi orang lain dianggap sebagai anti-judge, anti-God kepada Kristus, ya, karena dia telah merebut status, kehormatan, dan otoritas yang diberikan Allah Bapa kepada Kristus untuk dan dia menjadi seorang hakim yang lebih tinggi daripada Sang Kristus atau Sang Hakim itu sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh merebut apa yang menjadi wewenang, otoritas, kehormatan dari Kristus. Jika kita tahu siapa kita di hadapan Kristus dan di hadapan Allah. Jadi saudara-saudara, kiranya renungan singkat ini ya memberikan kita satu evaluasi kepada kita untuk terus mewaspadai critical feeling ataupun thinking ya yang selalu ada di dalam jiwa kita untuk menilai atau bahkan menghakimi dengan kata-kata kita sendiri dengan ukuran kita. Bedakan itu dengan nasihat atau teguran yang penuh kasih ya. Menghakimi itu lebih kepada kita punya critical penilaian yang sifatnya seperti orang Farisi ini, yaitu mencari kesalahan-kesalahan orang lain untuk menjatuhkannya, ya. Tetapi kita perlu ingat bahwa Yesus mengajarkan bahwa aku adalah Tuhan. Itu artinya apa? Kita mengerti bahwa semua penilaian kita itu ada di wewenangnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa merebut atau tidak boleh merebut apa yang menjadi wewenang Tuhan. Ya, memang itu sangat sulit ketika seseorang berkata jangan berdebat. Ya, jika ada orang yang berbicara buruk tentangmu, biarkan itu, jangan menghakimi. Secara natural, secara daging kita sulit terima. Ya, seringkali kenapa? Karena kita seringkali melihat dosa, tetapi kita tidak melihat pertobatannya. Seringkali kita juga seperti seorang saudara tadi, dia cenderung suka mengkritik, ya. Seringkali kita merasa diri kita yang paling benar. Jadi tips praktis bagi saya adalah sebelum kita berkata-kata tentang orang lain atau menilai orang lain benar atau salah satu perbuatan itu, ya kita menilai apa diri kita, siapa diri kita, dan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, saya kira itu akan memberikan kita evaluasi. Ya, kita boleh meminta masukan nasihat dari orang lain. Begitu juga kita boleh memberi nasihat masukan pada orang lain yang membangun orang itu untuk hidup lebih kudus, lebih baik. Tetapi ketika kita keluar kata-kata ingin menjatuhkan atau menghakimi orang lain, seperti orang Farisi ini, kita ingat bahwa siapa kita di hadapan Allah. Mari kita mewaspadai jiwa kita, mari kita memikirkan orang lain secara wajar, mari kita juga memikirkan siapa diri kita di hadapan Allah, yang adalah orang-orang yang juga berdosa, tetapi diberi pengampunan. Dan sekarang pengampunan itu diberikan kepada kita, anugerah itu diberikan kepada kita, supaya kita boleh menyatakan anugerah itu kepada sesama kita, bukan penghakiman yang kita berikan kepada mereka. Terima kasih saudara-saudara, kiranya apa yang bisa saya sharingkan ini
menolong kita untuk bertumbuh di dalam Kristus dan pada akhirnya kita terus berdewasa di dalam Kristus, ya, di dalam kerendahan hati, di dalam penyucian diri terus-menerus, dan tentu di dalam spirit untuk saling mengasihi, bukan untuk spirit saling menjatuhkan atau menghakimi sesama kita. Thank you, God bless us semua. Sampai jumpa.